Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat, tetap beraktivitas. Di video kali ini aku cuma mau cerita-cerita aja sih. Kemarin alhamdulillah setelah sekolah beberapa lama, aku sekolah dari 2019. Kebetulan udah sempat ikut ujian kedua kalinya. Jadi 2019 akhir sebelum corona menyerang, aku udah sekolah, udah sempat registrasi dulu itu. Jadi ketika mau pelaksanaan ujian malah coronanya meledak. Singkat cerita, ujian aku gelombang kedua. Gelombang pertama itu KKM-nya 175 seingatku. Oh, nah. Gelombang pertama itu 180, dan ketika gelombang kedua aku ikut ujian. Nah, ketika itu gelombang kedua itu KKM-nya dikurangin jadi 175. Dan waktu itu untuk pertama kalinya aku ikut ujian. Ketika itu aku berangkat berdua sama temen. Nilaiku wah tipis, 170 kala itu. Singkat cerita itu aku nggak lulus. Sekolah lagi 2022, tepatnya tanggal 2 Agustus aku ikut ujian lagi. Alhamdulillah gelombang kedua lagi. Yang tadinya aku sesi kedua kalau nggak salah itu di gelombang 2 2022 itu aku gelombang kedua sesi pertama. Nah, alhamdulillahnya proses sudah kelar. Kali ini aku udah nyampe alhamdulillah di Korea. Tapi dengan sedikit problem. Mungkin video ini lebih ke sharing-sharing ceritaku setelah nyampe ke Korea ini. Jadi ujianku gelombang kedua 2022 itu alhamdulillah memuaskan, nilainya memuaskan. Ya intinya aku sekarang udah nyampe sekarang di sini. Ceritanya itu kemarin tanggal 9 itu penerbangan. Karena aku belum pernah pergi jauh, maksudnya keluar negeri gitu apa segala macem, yang ngabisin waktu di perjalanan tuh lebih dari 5 jam, apalagi ini naik pesawat. Nah, aku kurang menjaga kesehatan ketika itu. Jadi karena berpikirnya di Indonesia itu kapan lagi gitu kan, pokoknya dipuas-puasin deh sampai pokoknya sampai sebelum berangkat itu pun, sehari sebelum berangkat aku masih sempet jalan-jalan tuh kemana-mana tuh, karena mikirnya kapan lagi di Indonesia gitu. Singkat cerita tanggal 7 aku berangkat dari Cilacap. Habis itu nyampe di Jakarta, tepatnya di Hotel El Royal itu tanggal 8 proses swab. Ketika itu alhamdulillahnya swab aku lolos. Dari 190 anak itu ada 10 anak yang nggak lolos, mesti pulang. Nah, jadi
sekitar 180 anak itu proses terbang dapat jaket itu logo Indonesia, logo Korea, dapat ini kartu tanda pengenalnya gitu ya, udah proses segala macam. Nah, dan akhirnya sampailah itu di Korea. Nah, karena kurangnya aku memperhatiin kesehatan ketika itu, nih, kalau nggak percaya udah sampai di Korea. Nah, karena kurangnya aku menjaga kesehatan sebelum berangkat itu, jadi aku ngalamin demam, turun dari pesawat itu aku ngeliat banyak teman-teman yang mampir ke kamar mandi dulu buat raup, buat apa segala macam. Aku nggak terlalu memperhatiin, tinggal jalan aja gitu kan. Ketika itu ada di pintu keluarnya itu ada tempat semacam buat nyeken kiris apa gitu, detail data kita. Nah, ketika itu petugasnya gercep banget itu pas ngeliat aku. Jadi ngeliat aku, Yogyo, Songseng nim Yogyo. Langsung dia ngeluarin alat itu buat namanya ngecek suhu. Dan tahu nggak suhunya kemarin berapa? Suhunya kemarin ada di 38 Celcius. Jadi badanku yang keluar dari pesawat itu tinggi demamnya. Ini juga masih ada makanan di drop kemarin karena hari ini hari libur, jadi nggak ada orang yang nganterin makanan. Kalau kemarin sempat ada ajosi gitu, dia ngasih makanan, dianterin. Singkat cerita, suhu tubuhku itu 38 langsung tuh, karena bahasa Koreanya celepotan apa segala macem. Sempat bingung juga di bandara, bahasa Inggrisnya pun orang Koreanya kurang bisa. Ketika ketemu yang bisa itu over banget, sampai akunya juga bingung. Udah bingung, masalah bahasa, panik juga karena di negeri orang pertama kali. Singkat cerita, aku di swab lagi di bandara. Habis itu untuk menunggu hasilnya disuruh nunggu 5 jam di gedung, di satu gedung pokoknya dah. Satu gedung, aku doang itu ketika itu tuh. Suruh istirahat, swiseo, tidur segala macem. Nah, ketika sore dianterin dah tuh ke tempat penampungan. Lokasinya ntar tak taruh di deskripsi. Setelah nyampe, apakah aku proses? Enggak, dipending dulu. Untungnya ada Joshi yang paham bahasa Indonesia, entah Joshi atau mas deh. Nah itu Yong lah, mungkin belum merit juga kayaknya. Dia kan aku dianterin pakai mobil tuh sendiri. Kamu gimana kabarnya?
dia langsung nyapa, wah pokoknya baik banget dah pokoknya. Kalau ngepasin orang Korea yang paham bahasa Indonesia, orangnya sopan-sopan banget. Kamu gimana, udah baikan? Nanti kamu untuk sementara kamu di sini dulu ya, sampai seminggu, nanti hari Rabu depan selesai di karantina gitu ceritanya. Dan ya, inilah kamarnya untuk karantina. Satu kamar ini, dan mungkin satu gedung ini kayaknya aku doang nih di sini. Gitu. Jadi untuk teman-teman aku saranin sih, untuk PMI yang khususnya baru nih ya, baru melakukan perjalanan jauh gitu. Kalau misalnya punya potensi demam tinggi gitu, usahain sejam atau 2 jam sebelum turun minum obat apa kayak gitu. Karena aku kemarin eh, bukan salah minum obat gitu. Yang aku titik beratin gitu, aku orangnya kan fluan gitu. Kalau misalnya pergi jauh pasti flu gitu. Umbelan gitulah. Ternyata disertai demam juga. Aku nggak kepikiran sampai situ. Ternyata sampai badanku panas. Dan akhirnya ketangkep di kamera tuh, kedetek panas tinggi. Habis itu dicek suhunya di telinga. Habis itu ya terjadilah seperti ini. Pokoknya teman-teman yang lagi proses semangat, yang baru ujian, yang mau ujian semangat pokoknya deh. Dan mungkin untuk sementara sekian dulu. Makasih udah mau nonton, mau dengerin celotehanku hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.